Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahda Yasa Sabila dengan NIM B032190053 akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling individu dan kelompok. Baik, tugas saya adalah mereview buku dan judul buku saya yaitu Bimbingan dan Konseling Perkembangan di Sekolah, Teori dan Praktek by Ulul Azmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 tentang perkembangan individu. Perkembangan individu yang pertama, konsep dasar perkembangan. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman seperti yang dikatakan oleh Van den Daele, Herlock 1980 bahwa perkembangan adalah perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang kedua, manifestasi dan cara pendekatan terhadap perkembangan individu. Manifestasi perkembangan individu adalah perwujudan perkembangan individu yang dapat ditunjukkan dengan munculnya atau hilangnya bertambah atau berkurang bagian-bagian fungsi-fungsi atau sifat-sifat psikofisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sampai batas tertentu dapat diamati dan diukur dengan mempergunakan teknik dan instrumen yang sesuai atau appropriate. B. Proses perkembangan individu. Yang pertama, alur perkembangan individu. Menurut Desmita, 2009, berkenaan dengan proses perkembangan ini ada 3 hal yang secara esensial perlu dipahami, yakni yang pertama, sejak kapan dimulai dan berakhirnya. Yang kedua, bagaimana kecenderungan arah perkembangannya. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Secara faktual, perkembangan bukan dimulai sejak kelahiran seseorang dari rahim ibunya, melainkan sejak terjadinya konsepsi, yakni saat berlangsungnya pembuahan atau perkawinan, pertemuan sperma dan sel telur atau ovum yang menghasilkan benih manusia, yang kemudian berkembang menjadi organisme atau janin, sebagai calon manusia yang dikenal sebagai fetus, bayi dalam kandungan. Yang kedua, kecenderungan arah perkembangan individu. Menurut Nur Ihsan dan Agustin 2011, ada 3 kemungkinan kecenderungan arah garis perkembangan hidup seseorang yang dapat digambarkan secara visual. Pada individu-individu yang tergolong normal, pada umumnya perkembangan laju pesat sampai usia 15 tahun di mana tercapainya titik optimal kedewasaan perkembangan fungsi-fungsi fisik dan psikis atau intelektual. C. Tahap perkembangan individu. Yang pertama, tahapan perkembangan individu. Menurut Nur Ihsan dan Agustin 2011, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, dalam arti secara longitudinal maupun cross-seksional. Beberapa contoh model tersebut antara lain dikembangkan oleh beberapa ahli berikut ini. Aristoteles. Ia membagi masa perkembangan individu sampai menginjak dewasa dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama masa kanak-kanak, masa anak sekolah, masa remaja. Yang kedua, Herlock. Ia membagi fase-fase perkembangan individu secara lengkap, yaitu prenatal, infansi, babyhood, childhood, adolescence, adulthood, middle age, dan old age. Tugas-tugas perkembangan individu. Beberapa tugas terutama muncul sebagai akibat dari kematangan fisik seperti belajar berjalan, yang lain terutama berkembang dari adanya tekanan-tekanan budaya dari masyarakat seperti belajar membaca, dan yang lain lagi tumbuh dari nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi individual seperti memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. Tetapi pada umumnya tugas-tugas dalam perkembangan muncul dari ketiga macam kekuatan ini secara serempak. Beberapa hukum perkembangan perilaku dan pribadi serta implikasinya bagi pendidikan.
Prinsip perkembangan itu diantaranya adalah bahwa semua individu itu berbeda. Seperti yang ditekankan oleh Dobzhansky Horlock 1980 bahwa setiap orang secara biologis dan genetis benar-benar berbeda satu dari yang lainnya, bahkan dalam kasus bayi kembar. D. Variasi individual siswa. Pengertian siswa. Menurut Desmita, dalam proses pendidikan, siswa merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Siswa menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Kedua, teori-teori psikologi tentang hakikat siswa. Karena siswa merupakan komponen manusiawi yang terpenting dalam proses pendidikan, maka seorang guru dituntut memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat siswa tersebut. Sebagai komponen manusiawi, berarti pemahaman tentang hakikat siswa tidak terlepas dari pemahaman tentang hakikat manusia secara umum. Berikut ini akan diuraikan beberapa teori psikologi tentang hakikat manusia. A. Menurut pandangan psikodinamika. Menurut pandangan ini, psikoanalisis tingkah laku manusia hanya dapat dipahami melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketidaksadaran. Pandangan behavioristik. Perspektif behavioral ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa dikendalikan. Ketiga, siswa sebagai makhluk individual. Dilihat dari sudut pandang psikologis, siswa dapat diartikan sebagai suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia memiliki berbagai potensi manusiawi seperti bakat, minat, kebutuhan sosial, emosional, personal, dan kemampuan jasmania. Yang keempat, perbedaan individual siswa. Setiap anak adalah unik. Ketika kita memperhatikan anak-anak di dalam ruang kelas, kita akan melihat perbedaan individual yang sangat banyak. Bahkan anak-anak yang dengan latar belakang usia hampir sama akan memperlihatkan penampilan, kemampuan, temperamen, minat, sikap yang sangat beragam. Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek perbedaan individual siswa tersebut, yaitu yang pertama perbedaan fisik motorik, yang kedua perbedaan intelijensi, yang ketiga perbedaan kecakapan bahasa, yang keempat perbedaan psikologis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.